Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Kita mengambil Injil dari Yohanes bab 4 ayat 43 sampai ayat 54 sebagai inspirasi renungan kita. Renungan kita kali ini diberi judul Percaya pada Sabda Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salah satu hal yang kita rasa paling menyusahkan dalam kehidupan kita adalah ketika kita atau salah seorang anggota keluarga kita sakit. Sakit ini sangat menyusahkan kita. Bayang-bayang kematian biasanya kita harapkan atau tidak pasti akan datang. Maka dalam menghadapi sakit biasanya kita akan berusaha keras bagaimana supaya kita atau keluarga kita mengalami kesembuhan. Berbagai cara akan kita tempuh. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan anak seorang perwira istana. Yesus yang sudah menyadari dan mengatakan juga kepada orang-orang bahwa seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya, dia meninggalkan Yudea, kampung halamannya yang telah menolak dia itu, untuk pergi menuju ke Galilea. Dan di Galilea dia disambut karena orang-orang Galilea percaya padanya setelah melihat banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus sangat menyadari itu, bahwa banyak orang percaya padanya karena melihat banyak tanda dan mukjizat. Jadi pertama-tama percaya karena ada tanda dan mukjizat. Pegawai istana yang kita dengar dalam Injil hari ini, yang anaknya sedang sakit sekarat dan hampir mati, mendengar bahwa Yesus sudah berada di Galilea. Mungkin dia juga salah seorang yang percaya pada Yesus. Maka dia juga percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang sudah hampir mati itu. Dia percaya itu. Karena itu dia lalu pergi menjumpai Yesus yang dia dengar datang ke Galilea. Dan setelah menjumpai Yesus, dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Yesus tidak langsung mengiyakan, langsung mengatakan, "Oke, saya akan menyembuhkan anakmu." Tidak. Tetapi Yesus ingin menguji iman dari pegawai istana ini. Apakah dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, atau dia percaya kepada Yesus hanya karena dia melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Kalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya kan?" Demikian kira-kira Yesus katakan. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, kamu percaya hanya karena kamu melihat saya mengadakan mukjizat-mukjizat. Kamu mungkin bukan sungguh-sungguh percaya akan keberadaanku sebagai putra Allah. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi si pegawai istana tidak menjawab pertanyaan Yesus itu. Dia malah mendesak, seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia mengatakan, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Si pegawai itu percaya bahwa satu-satunya yang dapat mencegah anaknya dari kematian adalah Yesus. Dialah yang berkuasa untuk menyembuhkan dan membiarkan anaknya tetap hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melihat iman pegawai istana itu. Lalu Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Dan pada saat itu juga anaknya sembuh. Karena ketika dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya, para hambanya datang menyongsong dia untuk menyampaikan bahwa anaknya sudah sembuh. Dan ketika dia menanyakan kapan anaknya itu sembuh, para hambanya itu mengatakan bahwa anaknya itu sembuh pada waktu yang bersamaan dengan waktu Yesus mengatakan bahwa anaknya sudah sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah kuasa sabda Yesus. Dengan kata-kata saja Yesus mengatakan bahwa anaknya sembuh, dan seketika itu juga anak pegawai istana itu sembuh. Apa yang dikatakan oleh Yesus menjadi kenyataan.
Perikop Injil hari ini mengajak kita untuk berefleksi, juga mempertanyakan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus? Dan seberapa dalamkah kepercayaan kita kepadanya? Apakah kita percaya kepada Yesus hanya ketika kita mengalami begitu banyak tanda-tanda rahmat yang memudahkan kita dalam kehidupan kita ini? Hanya pada saat itukah kita percaya pada Yesus? Atau kita sungguh percaya pada Yesus dalam segala situasi keadaan hidup kita? Bahkan ketika kita tidak mengalami tanda apapun akan rahmat-Nya. Dan bagaimana pula kita mengimani sabda Tuhan yang selalu kita dengarkan? Apakah kita mendengarkan sabda Tuhan hanya sebagai kisah saja, cerita saja, atau sebagai kata-kata yang sungguh memiliki kekuatan yang dapat mengubah hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan merenungkan Injil hari ini semakin mencintai sabda Tuhan sebagai kata-kata yang memiliki daya kekuatan yang dapat mengubah dan menyembuhkan kita, terutama menyembuhkan kita dari penyakit dosa-dosa kita. Marilah kita semakin mencintai sabda Allah dengan semakin rajin membaca dan merenungkannya, terutama pada masa prapaskah, masa tobat kita ini. Semoga kita semakin diteguhkan oleh sabda Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.